Halo, nama saya Akila Della Fauzia, kelas 12 IPA 3. Ingin menjelaskan teknik-teknik tolak peluru. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Peraturan tolak peluru. Peluru atlet putra beratnya 7,26 kg, 16 pon dengan diameter 125 mm. Sedangkan atlet putri beratnya sekitar 4 kg atau 8,8 pon dengan diameter 103 sampai 105 mm. Durasinya bagi seorang atlet sejak namanya dipanggil hingga selesai melakukan lontaran dalam area terbatas selama 60 detik. Atlet harus melempar peluru dalam area lingkaran berdiameter sekitar 2,134 meter. Dilengkapi papan tumpuan setinggi 10 cm di garis batasnya. Peluru yang dilempar harus jatuh dalam sektor tujuan yang memiliki radius 34,92 derajat dari area lempar agar tidak mengalami diskualifikasi. Teknik dasar tolak peluru. Pertama, memegang peluru. Cara pertama digunakan oleh atlet yang memegang peluru dengan jari-jari kuat dan panjang sehingga jaraknya agak renggang, dengan menekuk jari kelingking dan meletakkannya di samping peluru. Dengan meletakkan jari kelingking secara menyamping dan menekuknya, diharapkan posisi peluru tidak mudah bergeser dari posisinya. Jenis kedua dalam memegang peluru adalah atlet dengan jari-jari panjang yang merapatkan jarak antar jarinya, dengan posisi kelingking berada agak di belakang secara menyamping dari peluru. Terakhir, bagi atlet yang memiliki jari cenderung pendek, maka posisi antar jari cenderung renggang ketika memegang peluru. Selain itu, posisi jari kelingkingnya ketika memegang peluru berada di samping agak ke belakang sebelum melakukan tolakan. Bagaimana cara menolak peluru? Penolakan peluru dibagi menjadi dua, yaitu dengan kedua tangan dan dengan satu tangan. Pertama, dengan kedua tangan. Pegang peluru dengan kedua tangan di depan dada. Kedua kaki dalam keadaan sejajar, lalu dorong atau tolakkan peluru ke depan atas sejauh mungkin. Pegang peluru dengan kedua tangan, kemudian simpan di bawah perut dengan lengan diluruskan. Kedua kaki dalam keadaan sejajar, kemudian ayun dan lemparkan peluru ke depan. Posisi ini dilakukan dengan membelakangi arah lemparan, kemudian ayunkan dan lempar peluru ke arah belakang atau sektor lemparan. Pada tahap berikutnya, doronglah peluru dengan bantuan putaran pinggang. Tolakan masih dengan kedua tangan, tetapi beban diutamakan pada tangan tolak atau tangan terkuat. Kaki masih sejajar. Tahapan ini dipersiapkan untuk melakukan tolakan yang selanjutnya. Yang kedua, dengan satu tangan. Peganglah peluru dengan tangan kanan dan letakkan di leher. Lanjutkan atau rentangkan lengan kiri ke depan dan badan menghadap ke depan.
Tolakkan peluru dengan sudut parabola beberapa meter ke depan sambil melangkahkan kaki kiri ke depan. Jangan lupa kaki kanan dihentakkan untuk membantu melakukan tolakan sesaat sebelum peluru dilepaskan. Gaya tolakan peluru dibagi menjadi 4, yaitu depan, belakang, putaran lempar, cakran, dan samping. Gaya samping atau ordok. Sikap awalnya, peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu di bawah dagu. Atur posisi kaki dengan kaki kanan ditempatkan di muka batas belakang lingkaran. Kaki kiri diletakkan di samping kiri selebar badan dan segaris dengan arah lemparan bersamaan dengan ayunan kaki kiri. Kaki kanan menolak ke arah lemparan dan mendarat di tengah lingkaran. Sewaktu kaki kanan mendarat, badan dalam keadaan makin condong ke samping kanan. Bahu kanan lebih rendah daripada bahu kiri, lengan kiri tetap pada sikap semula. Cara menolak peluru dari sikap awal tanpa berhenti langsung diikuti dengan penolakan peluru. Jalannya dorongan pada penolakan peluru harus 1 garis dengan sudut lemparan 40. Setelah menolak, tukar kaki kanan ke depan bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan lengan kiri untuk memelihara keseimbangan. Yang terakhir, gaya belakang atau obren. Letakkan peluru di bagian antar leher, tepatnya dekat dengan dagu. Peluru dipegang pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan, dengan ibu jari di bawah peluru. Siku mengarah keluar hingga membentuk sudut 45 derajat. Berdiri membelakangi sektor pendaratan, sementara kaki kanan berada di garis batas lingkaran, sedangkan kaki kiri condong ke depan. Tumpuan tubuh terletak pada kaki kanan dengan lutut menekuk sekitar 75 derajat. Tekukan ini membuat tubuh terlihat seperti meluncur ketika melontarkan peluru. Ketika meluncur, kaki kiri kemudian diluruskan sambil memutar pinggul. Usai melempar peluru, pergelangan tangan dibalikan dari posisi ketika memegang peluru. Sekian dari saya, Akila Della Fauzia, kelas 12 IPA 3 absen 1. Terima kasih.